Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang terhormat Direktur Institut Transvaluasi Filsafat Agama IAIN Tulungagung, yang saya hormati Ketua Jurusan Filsafat Agama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang saya hormati sahabat saya Bapak Dr. Rizkon Hamami, Magister Agama, rekan-rekan kolega sejawat, dosen IAIN Tulungagung dari semua fakultas, yang saya banggakan para pegiat dan simpatisan Institut Transvaluasi dan mahasiswa-mahasiswi dari semua fakultas yang menghadiri diskusi transvaluasi pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, diiringi suasana yang hujan yang sangat romantis. Pada malam hari ini, diskusi ilmiah yang telah dijadwalkan jauh-jauh hari oleh Institut Transvaluasi dapat mulai kita laksanakan, dan saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Institut Transvaluasi karena karena menurut saya transvaluasi inilah yang memiliki kreativitas paling baik dalam menyelenggarakan diskusi ilmiah, sehingga mampu menyajikan forum diskusi yang paling bisa dinikmati. Saya katakan paling bisa dinikmati karena pada forum-forum diskusi lain biasanya kita atau saya harus untuk sampai pada acara inti, misalnya kita mengikuti seminar, kita harus mengikuti parade sambutan-sambutan yang sangat panjang menyita waktu. Tetapi di transvaluasi ini kita dapat melaksanakan satu diskusi dengan to the point. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi bahwa di sini rezim akademik memiliki supremasi di atas rezim birokrasi. Hal kedua yang ingin saya sampaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya ketika 2 bulan yang lalu saya diundang untuk berbicara di podium yang sangat berwibawa ini. Saya tidak memerlukan waktu lebih dari 5 detik untuk mengatakan iya. Karena reputasi dari forum diskusi ini sudah mendunia melalui video-video yang diupload di YouTube. Teman-teman yang pada kesempatan terdahulu belum menikmati bisa mengikuti forum yang ada di internet. Baik, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perceraian Sepihak. Ini merupakan studi kasus pada masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Tentang lokasi penelitian ini, ada yang sering menanyakan ke saya, kenapa jauh-jauh meneliti di Lombok? Apakah di Jawa atau mungkin di Tulungagung sudah tidak ada persoalan yang perlu diteliti? Nah, saudara sekalian, saya adalah peminat kajian antar budaya, antar regional. Sehingga penelitian-penelitian saya usahakan sebisa mungkin untuk dilakukan di luar budaya saya sendiri dan di luar daerah saya sendiri. Sebelum ini saya melakukan penelitian di Sumatera Barat atau di suku Minangkabau yang menggunakan pola matrilineal
kemudian ada materi lokal. Nah, pada kali ini saya melakukan di suku Sasak yang memiliki sistem patrilineal dan patrilokal. Ini adalah gambar rumah adat Sasak dan beberapa foto perempuan-perempuan Sasak yang sedang bekerja mencari air, karena pada waktu itu, pada waktu saya ke sana sedang musim kering, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air, perempuan-perempuan ini berjalan memanggul ember guna mendapatkan air bersih. Dan sudah lazim di sana perempuan-perempuan membawa barang yang cukup berat, seperti kalau dalam contoh ini adalah air, kadang-kadang juga membawa padi, satu kintal, satu karung, kemudian membawa barang-barang yang lain dengan cara rata-rata dengan cara dipanggul. Itu sekedar gambaran sedikit tentang aktivitas masyarakat Sasak. Silahkan dilanjutkan. Hadirin sekalian, pemilihan judul yang tadi sudah saya sebutkan ini dilatar belakangi oleh sebuah pertentangan yang menurut saya cukup mencolok antara apa yang ada dalam tataran idealitas dengan apa yang ditemukan di dalam kenyataan. Secara ideal, hukum perkawinan nasional Indonesia memandang bahwa perkawinan adalah ikatan yang berdimensi lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata kekal dan bahagia di sini mengandaikan bahwa setiap perkawinan mestinya direncanakan dan diupayakan untuk berlangsung selama-lamanya sampai maut memisahkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan idealisme ini, peraturan perundangan di Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian. Prinsip mempersulit perceraian ini diwujudkan setidak-tidaknya dalam dua ketentuan. Yang pertama, perceraian hanya bisa dilakukan jika didasari oleh alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang. Ada 6 alasan yang dibenarkan, antara lain misalnya salah satu pihak melakukan perzinaan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, yang lain misalnya salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Prinsip mempersulit perceraian yang kedua diwujudkan dalam ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu pun setelah pengadilan sudah berusaha mendamaikan para pihak dan tidak berhasil. Apa urgensi dari pengadilan? Mengapa harus dilibatkan dalam urusan perceraian, padahal perceraian adalah urusan rumah tangga? Di sini setidak-tidaknya ada 3 urgensi atau nilai penting pengadilan dalam keterlibatannya mengurus perceraian. Yang pertama, agar perceraian terkontrol, tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh suami. Hal ini dikarenakan menurut sebagian ajaran, terutama Islam, dipahami bahwa yang memiliki hak talak adalah suami. Sehingga dengan diselenggarakannya proses peradilan, maka diharapkan perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan dengan sangat hati-hati, sehingga istri yang tidak punya hak talak itu akan lebih terlindungi. Di samping itu, peradilan juga dapat memfasilitasi perdebatan kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang setara.
artinya setara, baik pihak istri maupun pihak suami, baik berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, itu memiliki kedudukan yang setara, yang didengarkan oleh sama-sama didengarkan suaranya oleh hakim, diperhatikan kepentingannya, dan diperlakukan dengan adil. Nah, yang terakhir, fungsi pengadilan adalah memastikan bahwa perceraian adalah jalan keluar yang terakhir. Artinya bukan semata-mata dilakukan karena keinginan, atau misalnya rumah tangga dalam keadaan baik-baik, tetapi ada salah satu pihak yang menginginkan bercerai, maka ini tidak bisa dilakukan karena ada kontrol oleh pengadilan. Nah, itu hal-hal yang berada dalam tataran idealitas atau apa yang seharusnya. Bagaimana dengan kenyataannya? Berdasarkan penelusuran di berbagai literatur maupun penelitian pendahuluan atau preliminary research yang saya lakukan di Pulau Lombok, ditemukan fakta-fakta bahwa masyarakat Sasak di Pulau Lombok mempraktekkan perceraian tanpa disertai alasan-alasan yang kuat dan juga tanpa proses peradilan. Jadi beberapa alasan yang menurut saya tidak cukup masuk akal, baik yang disampaikan secara langsung oleh orang yang pernah bercerai maupun para narasumber lain, mengatakan bahwa biasa terjadi pada masyarakat Sasak ini perceraian yang dilakukan atas dasar bosan. Misalnya suaminya sudah bosan kepada istrinya, dia mengatakan, aku bosan padamu, kita cerai saja. Atau kemarahan-kemarahan yang sifatnya sesaat, misalnya istri memasak dengan rasa kurang enak, suami mengatakan, masakanmu tidak enak, kita cerai saja. Ada yang terjadi begitu. Bahkan yang lebih menurut saya tidak masuk akal atau mengenaskan, diceritakan oleh salah satu narasumber saya dari dosen IAIN Mataram bahwa sering terjadi ada perceraian yang dilakukan karena pertaruhan. Misalnya suami dengan teman-temannya bermain layang-layang. Dia temannya menantang misalnya, kalau kamu kalah main layang-layang ini, beranikah kamu menceraikan istrimu? Siapa takut? Nah, begitu dia kalah beneran dalam permainan layang-layang itu, maka sampai di rumah dia akan mengatakan, istriku, kamu saya cerai, karena saya bertaruh kalah dan dalam taruhan itu saya mengatakan siap menceraikan kamu. Nah, ini adalah satu praktek yang terjadi di Pulau Lombok, di masyarakat Sasak, sehingga banyak istri yang tidak melakukan kesalahan sedikit pun terhadap kondisi rumah tangga, dia harus diceraikan karena suaminya menginginkan cerai. Nah, yang agak banyak terjadi juga, dan ini diceritakan oleh para narasumber, suami yang menginginkan menikah lagi, dia pasti memilih menceraikan istrinya daripada membatalkan niat pernikahan barunya jika istrinya tidak mau dipoligami. Nah, ini cukup banyak terjadi sehingga kedudukan istri sangat tergantung kepada mulut suami. Beberapa gambaran perceraian yang bisa diceritakan di sini adalah untuk menyatakan perceraian, suami bisa mengatakan secara langsung kepada istrinya, baik melalui bahasa lugas atau bahasa tersamar. Dalam bahasa fikih, bahasa kinayah. Bahasa lugas misalnya dalam bahasa Indonesia, seperti saya ceritakan sebelumnya, saya ceraikan kamu. Maka pada saat itu juga rumah tangga dapat berakhir. Atau dengan bahasa tersamar, misalnya mengatakan pulanglah. Kata pulang di sini berarti pulang ke rumah orang tuanya.
Kenapa? Karena dalam sistem patrilokal di masyarakat Sasak, semua perempuan tinggal di rumah suami. Sehingga ketika suami mengatakan pulang, artinya pulang ke rumah orang tuanya. Yang kedua, perceraian juga dapat terjadi dengan pernyataan sepihak ketika suami mengatakan bercerai tetapi tidak di depan istrinya. Misalnya dia cerita kepada tetangganya, aku malas punya istri itu lagi, cerai aja. Kalau tetangganya ini bersaksi bahwa saya mendengar si laki-laki itu mengatakan menceraikan istrinya, lalu disampaikan kepada istrinya, maka rumah tangga mereka berakhir. Yang ketiga, suami juga bisa menyatakan perceraian di depan tokoh-tokoh lokal. Yang saya maksud tokoh lokal di sini adalah kepala dusun dan kiai. Kiai dalam terminologi masyarakat Sasak tidak sama dengan kiai yang kita kenal di sini. Di sana kiai itu adalah orang yang diangkat secara aklamasi oleh masyarakat untuk mengurusi urusan-urusan kemasyarakatan yang hubungannya dengan agama. Kalau di sini namanya Pak Modin. Dan lingkup kedinasannya adalah dusun atau antar beberapa dusun. Yang terakhir, perceraian juga dapat dilakukan melalui mengirim SMS atau telepon. Jadi kalau di Garut, kita pernah dihebohkan dengan kasus bupati, seorang bupati Garut menceraikan istrinya via SMS, dan itu mengundang kehebohan di negara ini, bahkan sampai berujung pada kejatuhan bupati itu dari jabatannya. Maka di masyarakat Lombok mengirim telepon atau berbicara lewat telepon atau mengirim SMS itu bisa dipahami sebagai satu bentuk perceraian yang dianggap absah. Nah, bagaimana setelah perceraian itu terjadi? Pada masyarakat ini, mereka juga mengenal surat pernyataan talak, tetapi tidak dikeluarkan oleh pengadilan agama, melainkan dibuat oleh kepala dusun, secara redaksional dibuat oleh suami, tetapi formulirnya sudah disiapkan oleh kepala dusun. Suami tinggal tanda tangan, istri tanda tangan, kiai dan kepala dusun akan jadi saksi, kepala desa akan menyetempel sebagai pihak yang mengetahui. Jadi kalau di sini kita menyaksikan orang bercerai itu berbulan-bulan baru selesai, karena memang menganut prinsip mempersulit perceraian. Kalau di sana dalam hitungan kurang dari 1 jam sudah dapat surat cerai. Dengan adanya materai yang ditempel, orang-orang menganggap bahwa ini surat yang sangat resmi. Karena ada tanda tangan kepala desanya dan ada materai, semuanya tanda tangan dan mengakui bahwa ini adalah perceraian yang sah. Surat ini diterbitkan oleh Kadus, dan Kadus beserta kiai juga bisa memfasilitasi perdamaian, bisa juga memfasilitasi adanya tuntutan-tuntutan seandainya ada. Akan tetapi keputusan akhir dari forum itu tetap berada di tangan suami. Misalnya ketika ditanya apa masalahnya, ketika menurut para pejabat lokal itu sebenarnya masalahnya sangat sepele, bisa diperbaiki, tetapi suami menyatakan saya tetap akan menceraikan, maka tidak akan ada yang bisa mencegah. Tetapi sebaliknya, jika istri yang menginginkan bercerai, tetapi suami menyatakan tidak mau, maka tokoh-tokoh lokal ini tidak bisa memfasilitasi terbitnya surat cerai, sehingga tidak ada perceraian di antara mereka. Nah, beberapa hal yang saya temukan juga dalam penelitian pendahuluan adalah istri yang dicerai itu dia harus segera meninggalkan rumah suaminya, hanya boleh membawa barang-barang pecah belah. Yang dimaksud pecah belah adalah barang-barang perabotan rumah tangga, perabotan dapur. Jadi salah satu tanda orang bercerai di masyarakat Sasak adalah rumahnya kosong. Kenapa? Karena semua barangnya dibawa oleh istrinya. Misalnya tikar, di sana hampir tidak ada orang punya kursi, semuanya pakai tikar. Tikar, piring, wajan, panci itu dibawa pulang, yang tersisa adalah bangunan rumahnya.
Maka kalau ada rumah dengan kondisi seperti itu, dia pasti habis bercerai. Rumah tidak bisa diklaim menjadi milik istri karena dianggap itu adalah milik suami. Beberapa ini masih terkait dengan sistem patri lokal atau harus tinggal di kediaman suami. Nah, pertentangan yang menurut saya cukup mencolok antara idealitas yang dibawa atau dianut oleh peraturan perundangan tentang perkawinan di Indonesia dengan praktek perceraian sepihak yang dilakukan pada masyarakat Sasak, kemudian menurut saya menunjukkan bahwa kedudukan perempuan Sasak sangat lemah. Dan perlindungan hukum yang disediakan oleh negara tidak berlaku secara optimal. Hukum negara yaitu undang-undang perkawinan yang disiapkan untuk melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki tidak cukup bermanfaat untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai istri karena suami dapat menceraikan sesukanya. Pada sisi lain, istri juga tidak selalu dapat memanfaatkan hukum negara untuk mempertahankan hak-haknya, karena lebih banyak yang menerima keputusan suaminya dengan keyakinan bahwa keputusan itu absah karena dilegitimasi oleh tokoh adat dan tokoh agama, sehingga dipahami bahwa itu adalah sudah sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik dan merasa penting untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum pada kasus perceraian sepihak ini dengan menggunakan perspektif gender. Dasar ketertarikan saya adalah bahwa merujuk pada teori patriarki, tradisi yang memihak, saya mengatakan perceraian semacam itu sebagai suatu bentuk perbuatan atau tradisi. Tradisi yang memihak kepentingan laki-laki apabila dilegitimasi oleh agama, maka akan semakin melemahkan perempuan. Dasar ketertarikan saya yang lain adalah berdasarkan konvensi perempuan, konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84, menyebutkan bahwa tradisi yang memarginalkan perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi gender. Maka atas amanat undang-undang itu mestinya negara harus hadir dan berperan aktif untuk berupaya menghapusnya. Mengapa? Karena perempuan adalah warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia, Indonesia adalah negara hukum. Dan di dalam pembukaan undang-undang kita disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa. Segenap bangsa di sini menurut saya tidak terkecuali perempuan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, saya menyusun satu persoalan atau satu masalah penelitian, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perceraian sepihak pada masyarakat Sasak di Lombok Tengah. Saya ada kesalahan tulis, di Pulau Lombok, ditinjau dari perspektif gender. Persoalan ini saya bagi menjadi 3 sub. Yang pertama, mengapa perempuan Sasak yang dicerai sepihak kurang memiliki akses terhadap hukum yang melindungi hak-haknya? Yang saya maksud di sini adalah hukum negara. Yang kedua, mengapa perempuan yang dicerai sepihak kurang mampu berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak-haknya? Variabel akses dan partisipasi yang saya cantumkan dalam sub masalah 1 dan 2 merupakan dua unsur yang disepakati oleh beberapa kementerian, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai isi dari perspektif gender.
Maka ketika saya memilih menggunakan perspektif gender, saya merasa penting untuk mengupas akses dan partisipasi perempuan dalam perlindungan hukum. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana perlindungan hukum yang relevan pada masa depan, pada masa yang akan datang, agar perempuan Sasak memiliki akses dan partisipasi yang setara dengan laki-laki dalam proses perceraian. Silahkan dilanjutkan. Tujuannya menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya akses dan partisipasi, dan kemudian tujuan yang ketiga adalah merumuskan pengaturan perlindungan hukum yang relevan bagi masyarakat Sasak di masa yang akan datang. Dilewati saja. Beberapa penelitian terdahulu yang saya temukan terkait dengan penelitian saya, ada beberapa, salah satunya adalah praktek kawin cerai bawah tangan pada masyarakat Muslim Sasak di Kota Mataram. Ini hanya menggambarkan prakteknya, tetapi tidak sampai pada perlindungan hukumnya. Kemudian ada tesis tentang tradisi kawin cerai pada masyarakat adat Sasak, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Ini juga sangat deskriptif. Kemudian yang lain, ada ini disertasi dari dosen YIN Mataram di Emory University Amerika Serikat tentang Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam dan perubahan sosial, dia meneliti tentang perceraian di pengadilan, terutama fokus pada subjek para perempuan yang menggugat cerai di pengadilan. Dilanjutkan. Teori-teori yang saya pakai dalam menulis penelitian ini, dalam melakukan penelitian ini, antara lain adalah teori patriarki. Dalam teori ini disebutkan bahwa dalam masyarakat yang dikendalikan oleh laki-laki, yang kekuasaan berada di tangan laki-laki, maka akan ada hubungan yang struktural antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan menjadi subordinat. Ketika menjadi subordinat, maka nilai penting perempuan di situ menjadi lebih rendah dibandingkan dengan nilai laki-laki. Yang kedua yang saya gunakan adalah teori hukum feminis atau feminist legal theory. Secara substansial, teori ini mengatakan bahwa hukum diciptakan oleh laki-laki menggunakan logika laki-laki dan dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki. Maka dalam hal ini perempuan menjadi orang yang terpinggirkan karena kepentingan-kepentingannya tidak diakomodir oleh hukum, baik hukum secara normatif maupun prakteknya. Maka pentingnya menggunakan teori hukum feminis ini adalah untuk mengemukakan atau untuk menampilkan suara-suara perempuan yang tersembunyi oleh tatanan patriarki yang lebih memihak kepada laki-laki. Yang ketiga, saya menggunakan teori keadilan substantif. Teori ini mengatakan bahwa keadilan tidak cukup diciptakan melalui aturan-aturan formal, melainkan harus diupayakan melalui kebijakan-kebijakan khusus. Ini berlaku dalam masyarakat yang tidak setara. Maka karena saya melihat tatanan di masyarakat Sasak antara laki-laki dan perempuan tidak setara, maka menurut saya penting untuk menggunakan teori keadilan substantif. Selanjutnya saya menggunakan teori pembaruan hukum. Ini adalah teori bagaimana hukum yang sudah mapan bisa direvisi karena tidak relevan lagi. Dan yang terakhir menggunakan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial. Teori ini mengatakan bahwa untuk mendesain suatu masyarakat dengan kondisi tertentu di masa yang akan datang, maka diperlukan melakukan pemberlakuan hukum tertentu yang diyakini dapat mengubah
dapat menyebabkan timbulnya perubahan sosial dan perubahan perilaku dalam masyarakat tersebut. Ini merupakan, saya akan berbicara tentang metode penelitian. Ini merupakan penelitian sosiolegal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Jadi pengkajian saya tidak sangat normatif, tidak hanya mengatakan ini benar, ini salah, ini sesuai hukum atau tidak sesuai hukum, tetapi juga melihat menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi, antropologi, kemudian feminisme, menggunakan filsafat feminisme. Kemudian lokasi saya pilih di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Tentu saja ada informan dan narasumber. Informan adalah orang yang mengalami langsung perceraian itu, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian narasumber adalah orang lain yang mengetahui, memahami persoalan itu tetapi tidak mengalami secara langsung. Bisa dikatakan merupakan para pakar atau para orang yang memiliki otoritas untuk menjelaskan persoalan ini. Dilanjutkan. Ini adalah para informannya. Silahkan. Ini para narasumbernya, ada tokoh adat Sasak, para perangkat desa, kemudian DPRD, pemerintah, perwakilan dari pemerintah kabupaten, para aktivis perempuan, akademisi, serta hakim di pengadilan agama. Teknik pengumpulan datanya dengan 3, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Silakan dilanjutkan. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Di situ ada saya harus cross check melalui sumber data, kemudian pada waktu yang berbeda, kadang-kadang ada data yang saya ragukan keabsahannya, maka pada waktu lain, pada sumber yang lain saya melakukan cross check. Cara analisis datanya menggunakan model interaktif, dimulai dari reduksi data, saya mengesampingkan data-data yang tidak relevan, kemudian menampilkan dan mengambil kesimpulan. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil penelitian saya. Tentang lemahnya akses perempuan terhadap perlindungan hukum bisa ditampilkan dalam beberapa fakta. Yang pertama, narasumber, maksud saya informan, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan perceraian sepihak, sebagian besar tidak mengetahui peraturan perundangan tentang perceraian yang melindungi dirinya. Jadi ketika ditanya, mengapa bercerai di kampung? Ya di sini kalau cerai ya di kampung saja. Tidak ke pengadilan. Untuk apa pengadilan? Jauh, mahal, lama. Itu loh para artis kalau cerai itu sampai berbulan-bulan tidak selesai-selesai. Misalnya begitu. Mereka juga tidak mengetahui pengadilan agama itu fungsinya apa untuk dalam mengurus perceraian. Yang mereka tahu pengadilan agama itu ada, letaknya di kota, tetapi tidak mengetahui apa pentingnya untuk mengurus perceraian. Mereka juga tidak mengetahui informasi layanan hukum gratis yang disediakan oleh negara. Bahwa negara berdasarkan peraturan Ketua Mahkamah Agung tahun 2014 dan tahun 2010 itu membuat kebijakan bagi masyarakat miskin, pengadilan agama bisa memberikan layanan bebas biaya. Tapi mereka juga tidak tahu sehingga yang diketahui pengadilan agama itu mahal. Kemudian mereka tidak mengetahui informasi tentang bantuan hukum yang disediakan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum swasta atau yang disebut dengan pro bono. Padahal memang hanya ada di kota Mataram, misalnya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH Apik NTB, tetapi mereka sama sekali tidak tahu apa lembaga itu dan apa layanan yang bisa diakses.
Nah, faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya akses perempuan terhadap perlindungan hukum ini, yang pertama menurut analisis saya adalah kemiskinan. Sebagian besar dari perempuan yang dicerai sepihak adalah perempuan miskin. Saya katakan miskin, standarnya apa? Standarnya adalah kehidupannya di bawah standar kelayakan. Misalnya dalam segi rumah, seperti yang saya tampilkan di gambar, rata-rata rumahnya seperti ini. Hampir tidak ada bedanya antara rumah dengan kandang ternak. Karena hampir mereka rata-rata mempunyai memelihara ternak, tempatnya berdekatan, aromanya sama, sehingga saya harus mengatakan secara kesehatan itu tidak layak. Begitu juga dengan ukurannya yang kadang terlalu kecil. Di samping persoalan rumah, persoalan lain yang saya mengatakan tidak layak adalah dalam soal sandang pangan, kemudian akses terhadap layanan-layanan yang seharusnya mereka bisa akses, misalnya kesehatan dan pendidikan. Nah, kemiskinan ini dalam pikiran saya tidak sekedar kemiskinan yang terjadi begitu saja, tetapi pada tingkat-tingkat tertentu sebenarnya merupakan hasil dari upaya pemiskinan yang dilakukan secara sengaja. Kenapa saya mengatakan sengaja? Karena secara tradisional perempuan Sasak memiliki peluang lebih besar untuk menjadi miskin daripada laki-laki. Kenapa? Karena sistem pewarisan pada masyarakat Sasak tidak mengenal memberikan hak waris kepada perempuan. Sehingga ketika misalnya ada orang tua meninggal, maka tanah, rumah, aset-aset berharga itu akan diwariskan kepada anak laki-laki. Bagaimana kalau anaknya perempuan semua, itu akan ditunggu cucu laki-laki pertama. Jadi agak lazim di sana, anak perempuan itu merasa mengatakan begini, rumah ini nanti tidak akan untuk saya, tapi untuk keponakan saya. Padahal keponakannya itu baru berumur 1 bulan. Dia sudah sarjana misalnya begitu, sudah dewasa. Tapi dalam hatinya sudah terinternalisasi bahwa dia tidak akan menerima hak waris. Karena pewarisan di sana menggunakan sistem patrilineal, jatuh di garis laki-laki, sehingga kalaupun ada perempuan mendapatkan hak waris, itu jumlahnya sangat kecil. Sangat tidak seimbang dengan laki-laki, dan itu merupakan kebaikan hati dari laki-laki yang memiliki hak waris. Misalnya karena dia kasihan saja kepada saudaranya. Tetapi secara normatif perempuan tidak memiliki hak waris. Sehingga peluang untuk menjadi miskin lebih besar. Yang kedua, upah perempuan dalam kerja-kerja terutama kerja di desa, di sawah, di perburuan, itu juga lebih kecil daripada upah yang diterima laki-laki. Dalam pekerjaan yang sama, misalnya perempuan untuk memetik tembakau dengan berat yang sama, perempuan dibayar 15.000, laki-laki dibayar 25.000. Maka saya mengatakan ada faktor pemiskinan sehingga mereka tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan informasi maupun untuk mendapatkan layanan hukum yang berpihak kepada mereka. Misal dengan mengakses pengadilan agama misalnya, dalam persepsinya sudah tertanam bahwa pengadilan agama adalah sesuatu yang mahal, mereka sendiri tidak punya uang, sedangkan di sana tidak ada transportasi umum yang bisa menjangkau sampai ke desa-desa. Maka dalam benak para perempuan ini ketika berbicara tentang pengadilan agama, maka jawabannya adalah mahal untuk bayar perkaranya, juga mahal untuk biaya saksi maupun transportasi. Untuk mengantarkan ke pengadilan mereka harus membayar ojek
untuk dirinya sendiri maupun untuk para saksi, kemudian memberi makan dan memberi uang saku kepada para saksi. Ini tentu sesuatu yang sangat memberatkan dalam kondisi mereka secara kultural terlemahkan oleh sistem pewarisan maupun sistem pengupahan yang melemahkan mereka. Yang kedua, ada faktor timpangnya sosialisasi hak antara perempuan dan laki-laki. Beberapa forum pengajian misalnya yang pernah saya ikuti, yang berhubungan dengan perkawinan, banyak mengulas tentang hak laki-laki. Misalnya di acara perkawinan, di banyak upacara perkawinan selalu disebut-sebut apa hak laki-laki. Perempuan wajib patuh sepatuh-patuhnya pada suaminya. Surga suami ada di keriduan, surga istri ada di keriduan suami dan sebagainya. Istri harus sangat berhati-hati karena suami bisa menceraikannya sewaktu-waktu dan sebagainya. Ini diucapkan berulang-ulang di berbagai forum sehingga yang tertanam di dalam hati para perempuan adalah betapa banyaknya kewajibannya, tetapi apa hak dia itu jarang sekali disebutkan. Misalnya hak bagaimana kalau suaminya tidak melakukan atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah misalnya. Itu tidak pernah dibicarakan. Bagaimana seandainya suaminya menceraikan? Apa hak perempuan? Itu juga tidak dibicarakan. Maka saya mengatakan ada ketimpangan sosialisasi hak antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan tertanam dalam hatinya, tersosialisasi bahwa haknya sangat sedikit, sementara kewajibannya sangat banyak. Yang ketiga, ada faktor pembiaran oleh negara. Sebenarnya para aparat negara, dari mulai tingkat dusun sampai tingkat gubernur, di Lombok ini tahu bahwa masyarakat Sasak ini melakukan praktek perceraian sepihak. Akan tetapi pengetahuan ini tidak menjadikan aparat-aparat ini tergerak untuk melakukan upaya yang secara konkret agar perempuan lebih terlindungi. Yang terjadi justru aparat-aparat ini mendukung dan memfasilitasi atau memberikan kemudahan-kemudahan terhadap laki-laki yang melakukan praktek perceraian sepihak. Misalnya, kalau di Jawa, setahu saya, orang yang pernah menikah, kemudian pernah bercerai, akan menikah lagi, maka dia tidak bisa difasilitasi pencatatan nikahnya oleh kantor urusan agama kalau tidak mempunyai akta cerai. Tetapi di sini, tidak adanya akta cerai ini justru difasilitasi melalui manipulasi data. Apa yang dilakukan? Misalnya dari tingkat desa, semua pengantar nikah ditulis semuanya jejaka dan perawan. Walaupun umurnya 70 tahun. Kenapa? Karena dengan bunyi jejaka dan perawan, maka dia tidak akan dituntut untuk menyerahkan akta cerai dari pengadilan. Maka semua registrasi pernikahan sepanjang tidak pernah cerai di pengadilan, maka ditulisnya jejaka dan perawan. Kalau sudah agak tua, kadang-kadang diberi surat kematian, padahal mereka tidak bercerai karena mati. Misalnya bekas suami mau menikah lagi, bekas istrinya masih hidup. Tetapi karena sudah agak tua, sama kepala desanya dibuatkan surat keterangan bahwa istrinya meninggal. Sehingga dengan surat itu dia bisa menikah lagi di KUA dan tercatat. Maka tidak heran jika satu orang bisa memiliki buku nikah lebih dari 2. Kenapa? Karena buku nikah yang pertama tidak pernah dicabut. Bisa menikah lagi dengan status jejaka. Nah, kepala desa mengatakan, saya dipilih oleh masyarakat. Maka saya harus memudahkan urusan masyarakat. Ketika masyarakat saya mau menikah, dia kan sudah cerai. Kalau sudah cerai ya tinggal dibuatkan surat
yang penting dia sudah cerai dan istrinya tidak akan menuntut, ya tinggal buatkan aja surat keterangan kematian atau surat jejakat dan perawan, selesai urusan. Dalam hal ini para penghulu yang bertugas mencatat pernikahan sebenarnya dan mengakui secara jelas bahwa mereka tahu praktek ini. Tetapi pengetahuan ini tidak dijadikan alasan untuk melakukan upaya-upaya tertentu, melainkan dimaklumi. Katanya yang penting kan secara syar'i sudah sah. Kalau secara syar'i sudah sah, ya tinggal pekerjaan saya adalah mengurus pernikahan berikutnya. Maka dalam pendaftaran pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya, mereka juga tidak mensyaratkan adanya KTP yang di situ menerangkan statusnya apa. Setahu saya kalau di sini mengurus pernikahan itu ya harus ada KTP-nya. Kalau KTP-nya bunyinya duda cerai hidup, maka dia harus menyerahkan akta dari pengadilan. Kalau bunyinya cerai mati, ya dia harus menyerahkan surat kematian. Tetapi di sana tidak harus menyerahkan KTP. Oleh karena itu tidak diketahui status yang sebenarnya apa. Nah, maka menurut saya ini adalah bentuk pembiaran yang dilakukan oleh aparat-aparat yang seharusnya melakukan penertiban administrasi. Pembiaran yang lain juga dilakukan oleh orang-orang di luar petugas pencatat nikah. Seperti misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dalam pikiran saya, ini adalah urusan perempuan. Bahwa perempuan memiliki kerentanan pelanggaran hak yang sangat besar. Tetapi saya tidak melihat satupun program dari pemerintah kabupaten pada Dinas Pemberdayaan Perempuan maupun pada Dinas PKK yang mau fokus pada upaya mengatasi persoalan ini. Tidak ada layanan sosialisasi hak-hak perempuan yang diinisiasi oleh pemerintah. Maka saya harus mengatakan bahwa ada pembiaran di persoalan ini. Menjawab persoalan yang kedua tentang mengapa partisipasi perempuan itu lemah, saya tampilkan dulu fakta-fakta tentang lemahnya partisipasi perempuan. Partisipasi di sini adalah keterlibatan subjek atau seseorang secara lahir batin mengambil keputusan dan mengeksekusi hasil keputusan untuk terlibat dalam proses-proses di mana dia punya kepentingan. Nah, lemahnya lemahnya perempuan dalam hal partisipasi saya temukan pada 5 persoalan. Yang pertama, perempuan ketika dicerai pulang tanpa negosiasi. Artinya disuruh pulang ya pulang begitu saja. Dia tidak menawar apa salahku. Kenapa aku dicerai, itu tidak ada yang bentuk lemahnya partisipasi perempuan dalam bentuk seperti ini. Ada yang melakukan upaya negosiasi tetapi gagal. Dia bilang, oke, saya sudah dicerai, tapi saya berhak atas rumah ini. Karena rumah ini dibangun dengan usaha bersama, saya ikut jualan. Kamu ngurusi pertanian, saya jualan di pasar, rumah ini dibangun atas hasil kita berdua. Saya minta dibagi 2, dijual dibagi 2. Ada yang berusaha melakukan ini, berpartisipasi melakukan negosiasi dengan suaminya tetapi gagal. Ada yang bisa bernegosiasi, artinya sampai pada kesepakatan oke, dibagi 2 misalnya. Tetapi pada tingkat eksekusi, mereka gagal melakukannya, sehingga kesepakatan tinggal kesepakatan. Ada pula yang berdamai dengan terpaksa. Kata berdamai ini ada yang berdamai, rujuk, karena dia terpaksa, ada beberapa perempuan yang terpaksa rujuk dan poligami, menerima di poligami, karena suaminya tidak mau memberikan hak-haknya sebagai istri, sebagai mantan istri, yaitu hak atas harta bersama. Mereka menuntut hasil usahanya selama ini dibagi 2, tetapi suaminya tidak mau, maka perempuan yang sudah dicerai ini dengan terpaksa kembali menjadi istri orang itu dan terpaksa mau dipoligami.
Ada juga yang berdamai dengan bentuk pulang meninggalkan aset-asetnya karena takut nanti akan menimbulkan konflik keluarga yang lebih besar. Yang terakhir, lemahnya partisipasi perempuan dapat dilihat dari upaya perempuan menggugat cerai suaminya di pengadilan, tetapi ini hanya sekedar untuk formalisasi status janda. Kenapa? Secara ideal pengadilan seharusnya dapat mempertemukan kedua belah pihak untuk saling mempertemukan subjektivitasnya, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang adil. Apakah mereka pantas bercerai atau tidak? Kalau bercerai, apa hak masing-masing? Tetapi banyak fakta menunjukkan bahwa para perempuan yang datang ke pengadilan agama itu tidak untuk menggugat suaminya. Mereka justru berharap suaminya tidak datang. Karena mereka tahu bahwa dirinya secara adat, secara agama sudah janda. Jadi ketika datang ke pengadilan sebenarnya sekedar meresmikan status janda agar mendapat surat surat akta cerai. Sebagian perempuan merasa penting punya akta cerai ini karena misalnya akan menikah dengan orang di luar suku Sasak, dia akan ditanya akta cerai. Kalau menikah sama-sama dengan suku Sasak masih bisa dimanipulasi, masih bisa direkayasa melalui manipulasi data. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya partisipasi perempuan. Yang pertama adalah dominasi tafsir hukum agama yang memarginalkan perempuan. Kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih, kitab-kitab kuning yang membicarakan tentang perceraian, kita mungkin sangat akrab dengan kata-kata tolak tuki. Dalam bahasa Arab, saya cerai kamu. Yang dicontohkan beberapa ulama penulis kitab kuning untuk membuat pernyataan cerai suami kepada istrinya. Nah, itu pula yang diyakini oleh masyarakat Sasak secara mutlak bahwa talak adalah hak laki-laki secara absolut. Karena ini adalah hak laki-laki secara absolut, maka intervensi negara, intervensi pengadilan agama tidak diperlukan sama sekali. Maka dengan penafsiran ini ketika orang sudah menyatakan talak, ya sudah, dianggap sudah berakhir. Kemudian ada tafsir tentang kebakuan hukum. Saya bertanya kepada elit agama, di sana itu elit agama sangat memegang otoritas tinggi. Saya mengatakan bagaimana pendapat Bapak terkait dengan aturan perceraian di pengadilan. Beliau mengatakan, lebih dulu mana Indonesia dengan Islam? Islam tidak pernah mewajibkan orang bercerai di pengadilan. Kenapa Indonesia, negara yang lahir tahun 70 tahun, baru 70 tahun yang lalu mewajib-wajibkan ini? Ini sesuatu yang tidak ada di dalam khasanah Islam. Dan ini tidak bisa diubah, begitulah ulama berpendapat. Begitulah orang Islam seharusnya mengikuti. Tidak penting pergi ke pengadilan. Untuk apa? Negara tidak punya wewenang untuk mencampuri urusan perceraian. Nah, ini kemudian dipahami sebagai satu hukum yang baku, yang tidak bisa diubah, dianggap sebagai maka hukum-hukum baru seperti kompilasi hukum Islam, walaupun dirumuskan oleh ulama-ulama se-Indonesia, itu dipahami sebagai bukan bagian dari hukum Islam. Saya mengatakan kompilasi hukum Islam yang mewajibkan bercerai di pengadilan kan dirumuskan juga oleh ulama-ulama. Beliau mengatakan, ya memang banyak ulama yang ikut, tapi ulamanya siapa dulu?
Itu kan ulama yang sudah dibayar oleh pemerintah untuk mengikuti acara itu. Maka suaranya juga suaranya mewakili pemerintah. Kami para ulama tidak bisa seperti itu. Yang ketiga, tafsir tentang otoritas kebenaran elit agama. Bahwa sebagaimana disampaikan, dikemukakan oleh banyak ilmuwan terdahulu, model keberagamaan di Sasak adalah paternalistik, sangat paternalistik. Apa kata Tuan Guru? Kalau di sini kita sebut kiai, kalau di sana Tuan Guru. Hitam kata Tuan Guru, hitam pula kata masyarakat. Maka kalau Tuan Gurunya sudah mengatakan talak tidak perlu ke pengadilan, bisa dilakukan sendiri di rumah, maka begitulah masyarakat juga meyakini. Sehingga begitu pula yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang membuat perempuan jauh dari perlindungan hukum. Ada semacam rasa melanggar agama atau tidak sesuai dengan ajaran agama ketika melakukan sesuatu yang oleh agamanya tidak diperintahkan. Yang kedua, saya menemukan nilai-nilai sosial yang sangat bias gender. Dan dalam konteks ini bias gendernya melemahkan perempuan. Yang pertama, konsep malu. Di sana kalau ada perempuan sudah dinyatakan cerai oleh suaminya, maka sangat malu baginya untuk tidak pergi dari rumah tinggal mereka. Sangat malu bagi perempuan yang suaminya sudah bilang talak untuk mengatakan, aku masih istrimu. Nah, ini agak berbeda atau sangat berbeda dengan yang saya temui di tempat lain. Di penelitian saya di tempat lain menyebutkan bahwa sebelum suami menyerahkan surat talak dari pengadilan, banyak istri yang tetap menduduki rumahnya sebelum dibagi dua dan sebagainya untuk mempertahankan hak-haknya. Tetapi di sana adalah hal yang sangat amat memalukan dan itu berpotensi menjadikan perempuan digunjingkan orang sekampung kalau sudah dinyatakan ditalak tetapi belum beranjak dari rumah itu. Pada sebaliknya ini tidak berlaku. Bahwa suami menempati rumah yang dibuat bersama oleh dia dan istrinya dengan istri barunya itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Sehingga banyak suami yang menempati rumah harta bersama dengan mantan istrinya dengan istri barunya. Karena menurut mereka itu tidak memalukan. Menurut saya ini adalah konsep malu yang melemahkan perempuan. Yang kedua adalah konsep harga diri yang juga melemahkan perempuan. Kalau ada perempuan dicerai lalu dia mengatakan tidak mau atau melakukan perlawanan, aku salah apa? Yang selingkuh kan kamu, kenapa saya yang dicerai? Dalam wawancara banyak sekali perempuan yang mengatakan begitu. Menurut saya sangat tidak adil perceraian yang dilakukan suami saya. Dia yang selingkuh, kenapa dia yang menceraikan saya? Ketika saya protes, dia mau menikah lagi, dia justru menceraikan saya. Padahal saya tidak punya kesalahan apa-apa yang mengganggu rumah tangga. Tetapi saya yang jadi korban. Tetapi apabila sampai melakukan perlawanan secara langsung kepada suami, itu dianggap sebagai perempuan yang tidak punya harga diri. Kenapa? Harga diri di sana dipahami dengan begini. Memang hanya kamu yang bisa cari perempuan baru. Saya juga bisa cari suami baru. Maka haram hukumnya menolak diceraikan. Walaupun dia tahu dia tidak bersalah. Yang ketiga adalah konsep tentang takdir. Setiap ditanya, perempuan ditanya, ibu kenapa bercerai? Mesti jawabnya, jodohnya sudah sampai di sini saja. Ada untung, ada utang. Untung artinya masa-masa yang bahagia bersama suaminya. Ketika masa-masa bahagia itu diputus karena suami mengatakan talak, maka dia
dalam kondisi utang. Jodohnya sudah sampai di sini. Dia tidak, mereka mengkonsepkan jodoh itu benar-benar sesuai dengan berapa lama suaminya menghendaki dia jadi istrinya. Artinya tidak dipahami sebagai sesuatu yang bisa diperjuangkan untuk diperpanjang perkawinannya misalnya. Kalau sudah talak ya sudah, jodohnya sampai di sini. Yang terakhir adalah konsep merarik. Merarik ini dalam banyak literatur diterjemahkan dengan kawin lari. Orang Sasak menikah tidak dengan melamar, melainkan dengan melarikan perempuan yang akan dinikahi. Kalau ada laki-laki melamar perempuan, maka ayahnya bisa mengatakan begini, enak saja anakku disamakan dengan ayam, sesuatu yang tidak berharga diminta begitu saja. Di mana nilai juangnya untuk mendapatkan anakku? Maka menurut persepsi orang Sasak, melamar adalah sesuatu yang merendahkan harga diri perempuan dan menghina keluarganya. Sehingga perkawinan di Sasak dilakukan dengan cara mengambil secara diam-diam perempuan dari rumahnya, lalu dibawa ke rumah laki-laki. Setelah berada di rumah laki-laki, keluarga laki-laki baru akan lapor kepada ayahnya perempuan, anakmu aman di rumahku. Yang harus kita pikirkan sekarang sebagai orang tua adalah menikahkan mereka. Karena mereka sudah sama-sama mau. Nah, maka kalau ada perempuan sudah terlanjur dilarikan, tidak ada hukumnya dikembalikan. Mengembalikan perempuan itu sama dengan mengantarkan nyawa. Nah, dalam konteks perceraiannya ini, maka apabila seorang laki-laki sudah beristri, dia melarikan perempuan lain, maka wajib baginya menikahi perempuan itu. Maka yang dikorbankan pasti istrinya. Kenapa? Karena kalau sampai laki-laki ini membatalkan pernikahan dengan perempuan baru, itu sama aja, artinya dengan mengajak perang keluarga perempuan yang baru ini. Sedangkan menceraikan perempuan yang sudah menjadi istrinya, itu tidak menimbulkan resiko apapun. Karena pasti akan diterima. Kenapa? Karena jodohnya sudah sampai di sini saja. Jadi istri sah atau istri pertama tidak mungkin melakukan perlawanan, maka suami pasti memihak kepada perempuan kedua yang sudah dilarikan. Kalau tidak, akan terjadi konflik yang besar. Yang keempat, mengapa perempuan memiliki kekuatan partisipasi yang sangat lemah menurut saya adalah karena hukum material positif di Indonesia tidak memungkinkan membawa perkara perceraian sepihak sebagai perkara pidana. Misalnya seorang istri yang dicerai sepihak oleh suaminya, dia lapor kepada polisi, suami saya menceraikan saya secara sepihak, saya ingin dia dipenjara. Itu impossible. Kenapa? Karena hukum pidana menganut asas legalitas. Di dalam KUH pidana atau di undang-undang manapun, tidak ada yang mengancam perceraian sepihak dengan ancaman hukuman tertentu, baik denda maupun penjara. Oleh karena itu, melakukan perceraian tanpa kontrol pengadilan dianggap sebagai sesuatu yang tidak melanggar hukum pidana. Ini berbeda dengan di negara lain. Di Malaysia misalnya, kalau ada laki-laki menyatakan talak di luar pengadilan dan istrinya tidak terima, dia bisa melaporkan ini kepada pemerintah dan laki-laki itu diancam dengan denda Rp3.000. Sementara di Indonesia, bukan hanya di Lombok, ini sama sekali bukan delik pidana. Saya pernah bertanya kepada polisi, kepala unit perlindungan perempuan dan anak, karena menurut saya ini bisa ditafsirkan dengan kekerasan psikis.
Akan tetapi beliau berpendapat selama tidak ada gangguan psikis yang bisa dibuktikan oleh para psikiater, oleh tenaga medis, maka ini tidak bisa disebut sebagai kekerasan psikis. Maka istri yang diceraikan sepihak, walaupun sakit hati sekali, dia tidak bisa memperkarakan suaminya dengan tuduhan melakukan kekerasan psikis sebagai bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau dia tidak mampu menampilkan atau membawa bukti yang secara medis menyebutkan bahwa psikologisnya terganggu karena perceraian itu. Sementara pada masyarakat Sasak perempuan sudah dikondisikan untuk menerima, sehingga ya mana ada yang mengalami bukti-bukti kekerasan psikis kalau diceraikan sepihak, karena memang itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Menjawab pertanyaan ketiga, perlindungan hukum yang relevan ke depan untuk perempuan Sasak, menurut saya yang pertama adalah dilaksanakannya program pemberantasan buta hak. Karena sosialisasi hak antara perempuan dengan laki-laki sangat timpang sebagaimana saya kemukakan sebelumnya, maka harus dilakukan legal literacy program. Program pemberantasan buta hak ini adalah bagian dari program penyadaran hukum dalam konsep yang lebih luas. Hanya saja banyak orang memahami kesadaran hukum sekedar kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan kesadaran untuk mengetahui haknya dan memiliki kekuatan serta rasa percaya diri untuk memperjuangkan haknya selama ini belum menjadi mainstream dalam konsep penyadaran hukum. Maka buat saya wajib dilakukan. Sekarang sudah sangat banyak saluran-saluran komunikasi yang bisa diakses masyarakat. Mestinya kalau pemerintahan setempat kreatif, dia bisa menyediakan layanan-layanan informasi tentang hak-hak perempuan. Yang kedua adalah menyediakan paralegal di tingkat dusun, lembaga keagamaan, dan kelompok perempuan. Paralegal yang saya maksud di sini adalah tenaga-tenaga yang ahli di bidang hukum tetapi tidak memiliki pendidikan hukum secara formal. Ada sebuah desa di sana yang memiliki program paralegal bekerja sama dengan sebuah LSM. Mereka memberdayakan janda-janda yang diceraikan sepihak itu menjadi tenaga paralegal. Mendampingi mereka yang akan bercerai di pengadilan, mensosialisasikan hak-hak perempuan dan membantu siapa saja yang butuh bantuan hukum. Ini dilakukan oleh janda-janda yang mereka sebenarnya tidak memiliki pendidikan formal yang cukup baik. Ada yang lulusan SD, SMP, tetapi mereka bisa melayani masyarakat dalam yang membutuhkan bantuan-bantuan hukum. Dan di desa itu perempuan sangat terbantu karena orang yang bisa membantu mereka ada di komunitas-komunitasnya sendiri. Tidak perlu datang ke kota besar, tidak perlu membayar karena semuanya disediakan secara gratis. Yang ketiga harus ada sosialisasi tafsir hukum Islam yang berkesetaraan gender. Tentang talak misalnya, sudah banyak, meskipun tadi ada pendapat-pendapat yang sangat melemahkan perempuan, tetapi sebenarnya ada juga pendapat yang menguatkan perempuan. Misalnya pendapat yang disampaikan oleh Aminah Wadud, oleh Muhammad Syahrur, oleh banyak ilmuwan lain, yang itu bisa diadopsi, bisa diambil dan disosialisasikan sebagai pembanding dari tafsir keagamaan yang terlanjur dominan dan melemahkan perempuan. Yang ketiga, penyelenggaraan sidang keliling pengadilan agama. Mereka tidak mengenal pengadilan, tidak mempunyai uang untuk mengakses. Maka salah satu yang bisa dilakukan adalah pengadilan agama menyelenggarakan sidang keliling. Dan ini sudah mempunyai payung hukum, bisa diusulkan oleh masing-masing pengadilan agama untuk mendapatkan anggaran mengadakan sidang keliling. Saat saya lihat di Trenggalek, di Tulungagung ini sudah dilakukan,
Sehingga kalau di Trenggalek misalnya orang di Watulimo yang jauh sekali dari pusat kota atau di Panggul itu atau di Munjungan, mereka tetap bisa mengakses layanan pengadilan sebagai hak warga negara yang memang membutuhkan itu. Tanpa harus datang membayar biaya yang mahal, tanpa harus membayar ojek, tanpa harus membayar saksi dan mengongkosi akomodasinya. Selain itu bisa dilakukan penyelenggaraan pos bantuan hukum keliling. Selama ini pos bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah kebanyakan hanya diadakan di gedung pengadilan agama. Menurut saya ini bisa dilakukan secara keliling, terjadwal, dan ini sudah dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, di sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki persoalan yang kurang lebih sama dengan ini. Pos bantuan hukum milik negara melakukan layanan keliling sehingga siapa yang membutuhkan layanan itu bisa dibantu oleh mereka. Yang terakhir adalah pemberlakuan ketentuan pidana bagi laki-laki yang menceraikan secara sepihak. Menurut saya pada konteks masyarakat Sasak ini menjadi penting. Persoalan ada orang tidak setuju, tidak apa-apa. Tetapi bagi orang yang sudah mengerti hak-haknya, ini bisa dilakukan untuk menghentikan praktek-praktek perceraian sepihak agar tidak terus-menerus berlangsung dan merugikan perempuan. Secara umum kesimpulan saya adalah pada masyarakat yang patriarki, perlindungan hukum terhadap perempuan tidak cukup hanya dengan memberlakukan aturan-aturan normatif, aturan atau aturan formal, melainkan harus disertai kebijakan-kebijakan khusus yang bersifat menghilangkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dan saya kira tuan-tuan guru yang selama ini mendominasi otoritas keagamaan bukan diposisikan sebagai musuh atau sebagai orang yang dilawan dalam program upaya keadilan terhadap perempuan, tetapi justru bisa diajak sebagai subjek yang mencerahkan. Dan Sasak sebenarnya punya pengalaman tentang ini, misalnya dalam program KB, dulu ketika tuan guru menolak, orang Sasak tidak ada yang berani ber-KB. Tetapi ketika para tuan guru ini mendapatkan edukasi tentang KB dalam perspektif tafsir hukum yang baru, yang membolehkan, maka mereka kemudian menjadi agen-agen yang mengkampanyekan keluarga berencana, sehingga ada program pengendalian penduduk yang dicanangkan oleh pemerintah berhasil. Saya kira ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Sasak, betapa sebenarnya para elit agama yang selama ini tampak berseberangan dengan idealisme pemerintah untuk menyelenggarakan atau menegakkan hak-hak perempuan dalam perceraian, sebenarnya dengan pendekatan-pendekatan tertentu bisa menjadi agen perubahan. Terima kasih.